Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Supianto dan rekan saya Joni Effendi. Kami dari komunitas seni Nagaru, Desa Pelat, Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan kami sehari-hari membuat kerajinan khas Sumbawa yang berbahan dasar kayu dan bambu, yakni benda hias dan benda pakai. Kami mengkolaborasikan seni tradisional Sumbawa dengan cita rasa modern. Salah satunya yakni seni kelingking. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Joni Effendi. Mungkin Anda pernah berkunjung ke daerah Sumbawa, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau pernah mengunjungi tempat-tempat bersejarah di daerah Sumbawa. Contohnya di Istana Dalam Loka, Bala Kuning, Bala Putih. Anda tentu akan melihat ukiran-ukiran atau bentuk seni kelingking yang terdapat di bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Seni kelingking yaitu istilah untuk seni rupa daerah Sumbawa yang memiliki arti yaitu seni membuat ornamen atau hiasan pada suatu benda tertentu dengan teknik menghias. Kelingking ini bisa diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari kayu, papan, batu, kain, logam, dan lain sebagainya. Seni kelingking sendiri memiliki banyak sekali motif, tapi yang lebih sering digunakan atau yang lebih populer ada dua motif, yaitu motif kembang setange dan lunto engal. Praktek kelingking sendiri dibagi menjadi 3 bentuk. Kami akan memperlihatkan bagaimana rupa bentuk dari kelingking tersebut. Pertama, kelingking tembus dengan pola kembang setange, lunto engal, dan piu. Kelingking tembus yaitu kelingking yang ditandai dengan adanya bingkai pengikat pada keempat sisinya. Contohnya pada kembang malek. Kedua, yaitu pembuatan kelingking lepas dengan pola yang sama dengan kelingking yang tembus, yaitu dengan pola kembang setange, lunto engal, dan juga piu. Kelingking lepas yaitu kelingking yang tidak terikat dengan bingkai. Contohnya pada hiasan panisir, terus tabola, keri alang, dan masih banyak lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kelingking timbul, yaitu kelingking yang dibuat timbul pada permukaan suatu benda. Contohnya sarung parang dan lain-lain. Selanjutnya kami akan mempraktekkan pembuatan pola dari kembang setange, lunto engal, dan juga piu. Selanjutnya kita akan mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah penggaris, yang kedua gunting, yang ketiga cutter, yang keempat pensil, ada penghapus juga, dan juga ada lem, dan yang terakhir kertas. Baik, kami akan membuat pola dengan bahan kertas. Kita akan membuat pola dengan menarik garis titik-titik terlebih dahulu, yang nanti pada akhirnya kita akan tarik garis lurus untuk menyambung garis titik-titik tersebut. Yang pertama kita akan membuat pola atau motif kembang setange.
Oke, kita telah selesai membuat pola dengan membuat garis putus-putus ya, atau titik-titik. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan pola tersebut menjadi garis yang menyatu atau saling menyambung. Kita akan menarik garis dengan sampai keluar jalur. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, kita akan pakai pola untuk engal. Prosesnya sama ya, dengan menarik garis titik-titik untuk membuat polanya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu menarik garis lurus. Mungkin hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya motif view. Kita akan membuat garis putus-putus.
hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan menarik garis lurus untuk menyambungkan. Hasil akhirnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat pola, kita akan membuat ragam kelingking itu sendiri. Ada beberapa ragam seni kelingking, beberapa di antaranya yakni kemang stange. Pada ragam pertama dari kemang stange, ini memiliki dua pola dengan kedua pangkal yang berhadapan. Ragam kedua memiliki 4 pola dengan pangkal yang bertemu pada titik tengah. Ragam ketiga memiliki 4 pola dengan kelopak yang bertemu pada titik tengah. Ragam keempat memiliki 4 pola tetapi menghadap menyamping kanan dan kiri dengan pangkal bertemu satu dengan yang lain. Kemudian, ragam seni kelingking lonto engal. Ragam pertama lonto engal ini berjajar dan menjalar satu arah dengan formasi silang. Kemudian ragam kedua, 4 lonto engal dengan 2 pola dibuat menjajar dan menyatu pada pangkal dengan 2 pola selanjutnya. Ragam ketiga, lonto engal berjajar dan menjalar satu sama lain dengan arah berlawanan dan 2 baris. Kemudian, ragam seni kelingking pio. Ragam pertama dari seni kelingking pio berhadapan satu sama lain. Kemudian ragam kedua memiliki 4 pola dengan kaki yang bertemu pada titik tengah. Oke, setelah kita membuat ragam dan pola dari seni kelingking, kita akan mempraktekkan pembuatan seni kelingking yang kita terapkan pada malek. Pertama, siapkan pola pada kertas sesuai dengan apa yang sudah kita gambar tadi. Kemudian, gunting pola dengan cara setangkup atau melipat kertas. Gunting sesuai pola menggunakan gunting. Dan jangan lupa merapikan bagian-bagian kecil pada pola menggunakan cutter. Potong bagian pinggir membentuk bingkai. Dan yang terakhir, gunting renda-renda pada bagian bawah kertas yang tersisa. Lakukan dengan hati-hati agar rapi.
Itulah tadi bagaimana pembuatan male. Setelah kemang male selesai, lalu pasang pada kayu yang sudah diberi bunga dan juga telur. Oke, inilah hasil dari kerja kami tadi. Berupa kemang male yang kita taruh di sini. Yang di dalamnya kita terapkan motif atau pola kemang setangi, pio, dan lunto engal. Salah satu kekayaan budaya Tanah Samawa itu adalah ragam hias. Ragam hias ini secara umum dikenal dengan seni kelingking. Kalau secara bahasa tradisinya disebut dengan bekalingking, artinya membuat ragam hias. Nah, ragam hias ini sendiri dikenal cukup meluas oleh masyarakat Sumbawa, baik motifnya maupun medianya. Ya, motif yang paling populer itu adalah kemang setangi dan lunto engal. Dua motif utama ini sesungguhnya merupakan satu kesatuan. Kalau kemang setangi diulang-ulang penggambarannya, maka dia akan menjadi lunto engal. Kalau lunto engal dipotong-potong, maka dia menjadi kemang setangi. Nah, itu keunikan daripada ragam hias tradisi Sumbawa. Nah, kalau di dalam kehidupan kita bertemu pada kain tenun songket keri alang, kita bertemu ragam hias. Pada hulu parang, baik dari kayu maupun tanduk, kita bertemu ragam hias. Pada sarung keris, kita bertemu ragam hias. Pada aksesoris wanita, aksesoris di masa lalu baik pengantin maupun pakaian adat biasa. Jadi ragam hias ini dibuat dengan berbagai media dan teknik. Kita kenallah kemudian seperti ukiran rumah panggung dari kayu, kemudian ada juga ukiran dari bambu, ada juga ukiran logam, kemudian ada tenunan, ada anyaman, ada juga dari daun lontar yang dibuat hiasan kepala orang-orang Sumbawa yang sedang bertani dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan yang memang menyeluruh ke dalam kehidupan Tahu Samawa. Jadi lebih banyak dititip pada benda pakai, pada parang, pada ani-ani yang dipakai untuk memotong padi, pada sarung keri alang, pada pebasa, pada sapu alang, pada sarung keris, sarung parang, dan sebagainya. Kenapa mesti harus diberi ragam hias? Ternyata seluruh ragam hias itu memiliki muatan nilai, filosofi yang menjadi penuntun hidup bagi kita Tahu Samawa. Pertama misalnya kemang setangi. Kemang setangi ini kan bentuknya hanya setangkai bunga, meskipun pada penggambarannya itu sangat variatif dari mungkin seratusan bentuk ya orang boleh menggambar membentuknya. Hanya kaidahnya tetap dia adalah setangkai bunga. Yang pertama itu sebenarnya adalah satu wujud daripada penghargaan kepada hakikat individu. Jadi setiap orang di Tanah Samawa ini dihargai secara individu maupun komunal. Nah, yang individu kalau dia mampu maka dia bisa mendapatkan kedudukan yang terhormat. Misalnya contoh ketika di masa kejayaan Kesultanan Sumbawa, seorang pejabat di Istana Kesultanan Sumbawa atau di Kesultanan Sumbawa tidak mesti dari bangsawan tinggi. Bisa juga dari bangsawan biasa atau masyarakat biasa karena kemampuannya tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah simbol dari generasi. Ya, setiap muncul generasi baru, baik itu manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, maka setiap orang akan merasa sangat berbahagia. Sehingga salah satu nilai filosofi yang dikandung oleh kemang setangi itu adalah simbol kebahagiaan. Nah, sehingga kemang setangi itu selalu mengisi ruang di mana motif lain dititip selalu ada pada kain sarung, keri alang dan sebagainya selalu ada. Yang kedua, lunto engal. Lunto engal itu mengapa harus engal? Ya, kalau dalam bahasa Jawa kalau tidak salah gembili atau uwi ya. Itu adalah sejenis tumbuhan merambat
yang isinya itu sangat besar dan bisa menjadi makanan alternatif ketika musim kemarau di Sumbawa dulu. Jadi musim kemarau di Sumbawa itu mungkin berkurang stok makanan pokok, maka isi dari engal yang besar ini bisa menjadi makanan alternatif, makanan pokok. Kemudian yang kedua, buahnya itu sama dengan isinya, sama rasanya, cuman bentuknya lebih kecil dan dia tidak memiliki bunga. Di ujung sulurnya itu nanti akan muncul daun terakhir, kemudian keluar buah bentuknya bulat. Rasanya sama. Apa yang menjadi hakikat dari Tahu Samawa? Kenapa mencantumkan engal sebagai nama motif sulur itu? Karena engal itu sesungguhnya merupakan salah satu daripada pengejawantahan. Apa yang menjadi pemikiran, apa yang jadi perasaan, itu juga yang dilakukan. Kalau misalnya dia berkata A, dia merasa itu A, maka dia harus melakukan A selaras pemikiran dan perbuatan. Ya, jadi itu maksudnya. Kemudian yang kedua, Lonto Engal juga menjadi salah satu ungkapan daur hidup. Artinya bahwa segala sesuatu akan terus berjalan, terus berlangsung sehingga tidak tahu kita kapan akan berakhir. Artinya bahwa kita tetap harus mewariskan, ada kewajiban mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikut. Seorang ayah harus mengajarkan pendidikan agama, sopan santun, tata krama, nilai-nilai hidup yang lain kepada anaknya. Anaknya nanti juga begitu kepada anak berikut. Nah, inilah satu konsistensi daur hidup yang dituangkan oleh Lonto Engal. Kemudian yang ketiga, ada pemikiran orang Sumbawa bahwa dia itu tidak perlu harus bergaya tampil gitu. Pencitraan lah kalau sekarang ya, tetapi sesungguhnya tidak punya isi, bukan. Orang Sumbawa boleh tampil sederhana, tetapi lihat dulu pemikirannya. Nah itu, jadi yang dihargai itu bukan sekedar tampil berbaju bagus, berperhiasan mewah, cantik, nendak. Harus dilihat, diuji dulu kemampuannya seperti apa. Nah, itu penghargaan tradisi Sumbawa terhadap manusia Sumbawa dan diungkapkan dalam motif Lonto Engal itu sendiri. Itu antara lain. Kenapa kemudian dia masih terus bisa eksis, dikenal, dipelajari, digunakan oleh masyarakat sampai hari ini? Karena memang medianya yang beragam bisa diterapkan. Bahkan sekarang anak-anak muda memakai baju yang kemudian diberi simbol kembang setangi, misalnya dengan ungkapan-ungkapan yang menarik. Ada juga di banyak event kita melihat begitu membuat spanduk, misalnya selalu ada. Bahkan setelah berkembangnya batik dan tenun ikat tradisional Sumbawa, itu salah satu media dalam mengungkapkan keindahan ragam hias dengan pola-pola komposisi yang sudah dibuat sedemikian rupa. Dan saya sendiri berpikir positif bahwa ini akan terus berkembang dan digemari. Bahkan beberapa anak-anak kita yang sekolah pada sekolah-sekolah tinggi seni rupa, baik di Jawa maupun di Bali, ataupun kelompok-kelompok sanggar yang menekuni kesenian juga bergerak mengarahkan ornamen-ornamen ini sebagai nilai penyentuh yang sangat identiti bagi kita Tahu Samawa. Jadi di dalam muatan lokal sendiri memang sejak tahun 1998 ya ada kurikulum muatan lokal saat itu secara nasional, kemudian masing-masing provinsi mencoba menyesuaikan materi ajarnya dengan kelokalan yang ada. Nah, alhamdulillah saya bersama Pak Dr. Andos Agani Selim, Bapak Zulkarnain Musa dan Pak Mustaqim Biawan saat itu menyusun kurikulumnya di provinsi dan menyusun juga sebagian bahan ajarnya. Guru-guru kemudian ditatar langsung dalam 3 periode, diberikan sebagai langkah awal penerapan. Dan alhamdulillah itu memberi manfaat yang besar sekali bagi saya pribadi ataupun bagi siapa saja yang mau menekuni seni kelingking. Dan kita berharap pada pengajaran kurikulum muatan lokal yang sudah diperdakan itu juga seni kelingking itu masih kita berharap masih ada, dan saya kira masih ada ya, sebab saya juga pernah ikut mengevaluasi, mengoreksi materi dan kurikulumnya sendiri di
Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada satu kegiatan beberapa tahun 2019, ada 2 kali kami pertemuan. Jadi di situ sudah terbaca dan alhamdulillah masih ada kesempatan bagi para siswa untuk mengenal, kemudian bisa mempraktekkan, bahkan mengembangkan seni kelingking. Karena kalau di Sumbawa, salah satu kesempatan ataupun ritual upacara agama yang tidak bisa lepas seni kelingkingnya itu ya ini pada Maulid Nabi. Jadi ada male, ya male itu dari kertas putih kemudian dibuatkan ragam hias, ada ekor, ada kepala dan ada badan, ya. Nah, ini juga simbol menurut para orang-orang tua dan para ahli. Kita tanya kenapa disebut male, ternyata menurut mereka ini kita angkat dari sejarah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika beliau Rasul ini dilahirkan ke bumi, maka seluruh manusia, seluruh alam itu bersalawat menyambut kelahirannya. Nah di Sumbawa ketika upacara itu, male ini sesungguhnya adalah merupakan stilisasi dari malaikat, karena malaikatlah yang bersalawat paling kuat ketika paling lama, paling panjang dan paling banyak bersalawat menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Sumbawa kan tidak bisa melihat malaikat, maka dibuatlah dalam gambaran kertas putih dengan motif hias yang indah, punya ekor dan kepala. Nah ini salah satu daripada karya budaya yang kita hargai betul nilainya, dan itu tetap ada setiap perayaan Maulid Nabi sampai hari ini dan sampai kapanpun. Ketika perayaan Maulid Nabi, maka male menjadi identitasnya di Sumbawa.